Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami siap menerima kebenaran-Mu Tuhan, dan Roh Kudus tolong hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman pagi ini, berikan kata-kata yang berasal dari padamu saja ya Tuhan, dan biar setiap kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, luar biasa ya. Pagi ini ya, tema kita tetap ya, masih tetap di minggu ketiga ini, representing heaven on earth atau mewakili surga di bumi. Dan di Efesus 2 ayat 19 ayat pokok kita, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini ya, kita melihat begitu banyak krisis identitas. Banyak orang berusaha menunjukkan dirinya, siapa dirinya lewat apa yang dimiliki, misalnya hartanya, jabatannya, atau popularitasnya. Ya, tidak sedikit yang sibuk flexing di media sosial, seakan-akan pengakuan manusia itu itulah yang menentukan nilai dirinya. Ya, namun Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa sebenarnya itu semuanya itu adalah hal yang rapuh. Begitu hartanya hilang atau popularitas meredup, banyak orang merasa kosong dan kehilangan arah. Ya, tetapi di balik kegelisahan manusia mencari pengakuan itu, Alkitab memberi jawaban ya. Rasul Paulus menegaskan dalam Efesus 2 ayat 19 bahwa di dalam Kristus kita bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan warga kerajaan Allah ya. Seperti yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya bahwa identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Ketika saya membaca tema minggu ini, saya teringat dengan sebuah lagu nasional ya, Bapak Ibu pasti tahu ya semuanya. Ini adalah karyanya Ibu Sud ya, Tanah Airku. Liriknya berkata, tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Dan bait keduanya, walaupun banyak negeri kujalani, yang masyur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau kubanggakan. Ya, sangat dalam sekali ya makna dari lagu ini ya Bapak Ibu. Ketika saya meresapi lagu ini, saya langsung terbayang-bayang tanah air kita yang kekal ya. Dan walaupun banyak negeri ku jalani, bahkan yang terbaik sekalipun seperti Maldives atau New Zealand mungkin, pada akhirnya kita akan tetap rindu untuk pulang ke tempat asal kita. Ya, lagu ini mengekspresikan rasa cinta dan keterikatan kita pada tanah air kita. Ya, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya ya, seharusnya kita memiliki kerinduan yang tertuju pada tanah air kita yang kekal. Walau banyak negeri indah yang dapat kita kunjungi, hati kita akan tetap rindu pulang ke tempat asal kita, yaitu kerajaan Allah. Pagi ini kita mau belajar tiga hal penting, apa artinya menjadi warga kerajaan Allah dan bagaimana kita bisa mewakili surga di bumi. Yang pertama, menyadari identitas. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah identitas kita. Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus 2 ayat 19 bahwa kita bukan lagi orang asing atau pendatang. Identitas lama kita, manusia lama kita, itu sudah berlalu. Dulu kita seperti orang yang tanpa arah, tidak tahu siapa kita dan kemana tujuan hidup kita. Tetapi sekarang ada kepastian dan arah baru yaitu di dalam Kristus. Kita memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, hal ini penting karena banyak orang Kristen keliru memahami identitasnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Pastor Perry Streethead, ya, seorang misionaris dari Amerika Serikat. Most Christians do not have fellowship with God, they have fellowship with each other about God. Ya, arti harfiahnya sebagian besar orang Kristen tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Yang mereka miliki hanyalah persekutuan dengan satu sama lain tentang Allah. Ya, artinya identitas kita yang sejati ini bukan hanya sekedar dalam persekutuan, pelayanan dan komunitas Kristen, tetapi relasi kita pribadi dengan
Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, tanpa relasi itu, kita hanya membicarakan tentang Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Ya, banyak orang, eh, misalnya gini, bayangkan kalau seorang anak itu kehilangan akte kelahirannya, mungkin masih ada anaknya, tetapi secara administratif itu sulit membuktikan identitasnya. Sama juga dengan kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami identitas kita sebagai anak Allah, ya maka kita akan mudah goyah, bingung, dan bahkan akan mencari pengakuan di tempat lain. Sama juga seperti seorang yang pindah kewarganegaraan ya, pasti harus meninggalkan paspor lamanya. Begitu juga dengan aturan di negara sebelumnya ya. Karena setiap negara itu memiliki aturan yang berbeda. Demikian juga dengan kita yang sekarang memegang paspor surgawi, itu berarti hidup kita harus selaras dengan kerajaan yang baru kita masuki. Kita nggak bisa lagi memakai standar dunia yang menilai orang berdasarkan harta, pangkat, atau popularitasnya, melainkan standar Allah, yaitu yang melihat hati dan ketaatan itu. Ya, identitas ini bukan hanya label ya Bapak Ibu, tetapi dasar hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, maka cara kita berpikir, berbicara, bersikap, bahkan bermimpi pun akan berbeda. Dunia ini boleh berubah, tetapi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah itu kekal. Dan yang kedua, kita harus menyadari hak dan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, menjadi warga kerajaan, kita mendapatkan hak istimewa. Tetapi tidak hanya itu, kita juga harus memikul tanggung jawab. Ya, dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita ini menerima hak sebagai ahli waris Allah. Hak ini tidak ternilai, karena ini adalah warisan kekal yang tidak bisa digerogoti oleh rayap, digerogoti oleh waktu, ataupun keadaan. Ya, namun Bapak Ibu, hak istimewa itu selalu diiringi dengan yang namanya tanggung jawab. Ya, sama seperti seorang anak raja, memang dia punya hak atas istananya, fasilitasnya, dan segala kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan itu. Tetapi dia juga harus menjaga nama baik keluarga kerajaan. Kalau dia hidupnya sembarangan, seluruh kerajaan akan dipermalukan, dan demikian juga dengan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan, bukan standar dunia. Ya, Yesus menegaskan pada Yohanes 13 ayat 34-35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, bahwa dunia akan mengenal kita sebagai muridnya jika kita saling mengasihi. Itu sebabnya ya, itu artinya gaya hidup kasihnya kita bukanlah pilihan tambahan, tetapi tanda resmi bahwa kita ini benar-benar warga kerajaan Allah. Tidak ada paspor surgawi tanpa tanda kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dunia ini ya, warga negara yang baik itu kan ditandai dengan taat, taat hukum, terus taat membayar pajak, berkontribusi bagi negaranya, dan sebagai warga kerajaan Allah, kita juga punya kewajiban, yaitu taat firman Tuhan, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama kita. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 menyebutkan kita ini sebagai Christ ambassador ya, duta-dutanya Kristus. Dan seorang duta Kristus itu tidak bicara atas namanya sendiri ya, melainkan dia mewakili kerajaan yang mengutusnya. Begitu juga dengan kita. Setiap perkataan dan tindakan kita seharusnya mewakili kehendak raja kita, yaitu Yesus Kristus. Dan yang lebih dalam lagi, tanggung jawab ini bukan beban yang menakutkan ya Bapak Ibu, tetapi ini adalah suatu kehormatan. Ya, betapa luar biasanya kita yang dulu adalah orang berdosa, kita sekarang dipercaya untuk membawa namanya dan menjadi saluran kasihnya. Ya, maka itu jangan sampai kita hanya menuntut hak kita, tetapi kita lupa menjalankan tanggung jawab kita. Ya, seorang warga kerajaan Allah sejati itu harus seimbang, menerima warisan rohani sekaligus juga menjaga nama baik rajanya,
melalui ya ketaatan kita dan kasih kita pada sesama. Dan yang ketiga, mewakili surga di bumi melalui gaya hidup kita. Ya, ini yang terakhir, identitas serta tanggung jawab itu harus nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan mewakili surga di bumi ya. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, identitas kita ini jelas, kita adalah warga kerajaan Allah. Tetapi sementara kita masih tinggal di dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi duta atau wakil kerajaan Allah. Itu berarti kita membawa budaya surga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia ini mengenal kebencian, tetapi kita membawa kasih. Dunia ini penuh dengan dendam, tetapi kita membawa pengampunan. Dunia ini penuh dengan kecurangan dan korupsi, tetapi kita memilih kejujuran dan integritas. Dan Yesus sendiri menegaskan identitas kita dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sebagai garam kita dipanggil memberi rasa dan mencegah kerusakan di sekitar kita, dan sebagai terang kita dipanggil menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain untuk melihat Kristus. Dengan kata lain, garam dan terang ini berbicara tentang memberi dampak. Kehadiran kita ini harus membawa perubahan yang benar dan nyata, bukan hanya sekedar hadir tetapi tidak memiliki pengaruh. Ya, kalau garam tidak asin itu tidak berguna, dan kalau terang itu meredup, orang tidak akan mendapatkan manfaatnya. Begitu juga dengan kita, identitas kita sebagai warga kerajaan Allah harus terlihat nyata, tampak nyata bagi lingkungan kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, garam dan terang ini kalau dipakai itu pastinya di luar kan ya, bukan di dalam ya. Harusnya di luar. Ya, kita yang percaya Yesus adalah kita yang percaya Yesus, kita ini adalah garam. Garam ini kan asin ya. Bayangkan kalau garam digarami lagi, apa yang terjadi? Sudah asin ditambah asin lagi. Itu bisa bikin hipertensi ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kalau masakan sudah asin, lalu ditambahkan garam lagi, masakan itu akan malah menjadi pahit. Itu sebabnya garam ini dipakainya di luar, bukan hanya di dalam. Kita juga adalah terang dunia. Bayangkan kalau kita ini sudah terang, lalu diterangi lagi. Saya pernah ya waktu menyetir mobil di malam hari, otomatis kan menyalakan lampu ya, lampu kota. Tapi dari arah berlawanan itu ada mobil yang dengan lampu halogen yang terang, terang sekali, ya sudah terang, terus dia ngedim lagi, gitu. Apa yang terjadi? Silau. Ya, terang saling menerangi itu justru malah bikin silau. Saat silau itu terjadi, bukannya kita bisa melihat dengan jelas, kita malah bisa terganggu pandangan kita, dan itu bisa berbahaya juga untuk kita. Artinya apa? Terang itu fungsinya bukan untuk saling menyorot di antara sesama terang, tapi untuk menembus kegelapan supaya orang lain bisa melihat jalan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa kita bukan hanya orang asing atau pendatang, melainkan warga kerajaan Allah. Ya, identitas itu memberi kita kepastian, hak, dan tanggung jawab, sekaligus panggilan untuk menghadirkan budaya surga di bumi. Dunia mungkin menilai kita berdasarkan harta, pangkat, atau popularitas kita, tetapi kita tahu bahwa nilai kita yang sejati ditentukan oleh Kristus. Ya, maka dari itu, eh, mari kita hidup sebagai garam dan terang, membawa kasih di tengah kebencian, pengampunan di tengah dendam, kejujuran di tengah kecurangan. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil bukan hanya menantikan surga di kemudian hari, tetapi juga mewakili surga di bumi. Mulai dari kehidupan kita sehari-hari di keluarga, di pekerjaan, di gereja, bahkan di ruang-ruang kecil yang Tuhan percayakan pada kita hari-hari ini. Ya, kiranya kita semua boleh pulang dengan kerinduan baru untuk hidup sesuai identitas kita, menjaga nama baik gereja kita, dan membawa dampak yang nyata bagi dunia ini. Ya, karena
kekeluargaan kita adalah di dalam surga ya, dan di situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, ya. Dan yang kita sharing-kan, yang pertama, apa yang paling sering membuat Anda lupa identitas Anda sebagai warga kerajaan Allah? Bagaimana cara Anda mengingatnya kembali? Dan yang kedua, bagian mana dalam hidup Anda, mungkin keluarga, pekerjaan, sekolah, atau lingkungan yang paling membutuhkan rasa dan terang dari Kristus melalui Anda? Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu tinggal dalam hati kami, mengubah cara pikir kami, dan cara berkata kami, cara bertindak kami setiap harinya Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.